Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Indah Rizky Hidayati. Saya akan melakukan ujian dengan cara menjelaskan asuhan keperawatan pada Nyonya T di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi tentang gastritis. Gastritis merupakan inflamasi yang terjadi pada mukosa dan submukosa lambung. Terus etiologinya yang pertama yaitu gastritis kronis disebabkan oleh infeksi bakteri dan alkohol. Sedangkan gastritis akut disebabkan oleh obat-obatan dan makanan-makanan yang mengandung zat kimia. Selanjutnya yaitu manifestasi klinisnya. Gastritis itu yang pertama adalah kepala pusing, nyeri pada epigastrium, bising usus, setelah itu mual dan muntah. Komplikasi dari gastritis akut sendiri yaitu dapat menyebabkan pendarahan pada saluran cerna atas dan ulkus lambung, sedangkan gastritis kronis yaitu dapat menyebabkan ulkus lambung, gangguan anemia dan perosa. Patofisiologi dari gastritis sendiri adalah bahan-bahan makanan, minuman, obat, dan zat kimia yang masuk ke dalam lambung yang menyebabkan iritasi atau erosi sehingga lambung kehilangan barir atau pelindung. Selanjutnya saya akan menjelaskan pathway-nya, yaitu yang pertama adalah makanan atau obat-obatan dan zat kimia yang masuk ke lambung. Setelah itu yang menyebabkan iritasi pada lambung atau submukosa lambung. Setelah itu lambung kehilangan barir dan peningkatan asam lambung. Setelah terjadi peningkatan asam lambung, terjadilah disfungsi asam lambung. Setelah itu terjadilah gastritis kronis maupun yang akut. Setelah itu dari gastritis tersebut pasien mengalami nyeri epigastrium. Setelah itu nyeri epigastrium tersendiri menyebabkan nyeri akut. Setelah itu pada saat nyeri epigastrium, pasien mengalami gangguan untuk sulit untuk memulai tidur yang menyebabkan gangguan pola tidur. Pasien tidak mengetahui nyeri epigastrium disebabkan oleh apa dan cara pengobatannya pasien tidak mengerti. Nah, di situ saya angkat asuhan keperawatannya dengan defisiensi pengetahuan. Setelah ini saya akan menjelaskan laporan kasus. Yang pertama yaitu nama klien yaitu Nyonya T, umur 69 tahun, perempuan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah. Tanggal masuk panti 16 Maret 2019. Tanggal pengkajian tanggal 16 Maret 2020. Alasan klien masuk ke panti yaitu klien tinggal sendiri di rumah. Suami klien dan anak klien sudah meninggal. Status kesehatan umum, Nyonya T terlihat banyak menghabiskan waktu di kamar. Nyonya T mengatakan sering nyeri di bagian perut dan ulu hati. Nyonya T juga mengatakan sering sakit kepala dan mudah letih. Nyonya T mengatakan tidak pernah tidur siang dan sangat sulit untuk tidur malam hari. Riwayat kesehatan dahulu, Nyonya T mengatakan dari dulu ia sudah mengidap sakit MAH. Riwayat kesehatan keluarga terdahulu, Nyonya T mengatakan ayahnya dulu mengidap gastritis dan hipertensi. Aktivitas pencegahan penyakit, Nyonya T hanya kadang berjemur di teras dan segera kembali ke kamar. Obat vitamin yang dikonsumsi tidak ada, makanan alergi tidak ada. Persepsi tentang penyakit yang diderita, Nyonya T mengatakan menerima keadaannya sekarang dan terbiasa dengan penyakitnya.
Riwayat penggunaan alkohol tidak ada. Pengobatan saat ini Nyonya T kadang-kadang minum obat promang yang ada di warung. Keluhan lain, Nyonya T mengatakan sulit untuk memulai tidur dan tidak pernah tidur siang. Nyonya T juga mengalami sakit kepala. Masalah keperawatan yang diangkat yaitu nyeri dan gangguan pola tidur. Pola nutrisi, makanan sehari-hari Nyonya T mengonsumsi nasi dan lauk pauk, dan intake yang masuk Nyonya T mengkonsumsi air mineral. Setelah itu jumlah makanan, Nyonya T makan 3 kali sehari dengan porsi pas dan minum kurang dari 1 liter. Diet yang dilakukan tidak ada. Suplemen vitamin atau feeding tidak ada. Gigi utuh. Perubahan yang dialami status nutrisi tidak ada. Perubahan BB selama 6 bulan terakhir adalah 55 kg dan tinggi badan 150 cm. Keluhan lain tidak ada. Saya tidak mengangkat masalah keperawatan di ini. Setelah itu saya melanjutkan dengan frekuensi BAK 5 kali per hari, pagi dan malam hari. Kebiasaannya mengatakan sering berkemih pada malam hari. Setelah itu BAB 1 kali per 1 hari pada pagi hari. Konsentrasinya keras. Penggunaan laktasif tidak ada. Faktor yang mengaruhi konstipasi tidak ada. Pengkajian selanjutnya saya akan menjelaskan pengkajian kulit. Kulit Nyonya T terlihat kendur, turgor kulit normal, warna merah muda. Selanjutnya penampilan kulit tidak terdapat lesi, kering, tidak terdapat ras. Selanjutnya yaitu pola aktivitas istirahat. Lama tidur 3-5 jam, dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Setelah itu kesulitan memulai tidur yang menyebabkan gangguan pola tidur. Setelah dilakukan pengkajian dari 12 domain dan pengkajian fisik, didapatkan 3 diagnosa, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, yang kedua yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan kesulitan untuk memulai tidur, dan ketiga yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa data. Analisa data yang saya dapatkan yaitu data subjektifnya yaitu klien mengatakan nyeri. PQRST-nya yaitu P, nyeri timbul pada saat klien terlambat makan. Q-nya nyeri terasa tertusuk-tusuk. R-nya nyeri pada bagian perut sebelah kiri. Dan skala nyerinya 5, nyeri hilang timbul. Sedangkan data objektifnya, klien tampak meringis dan tanda-tanda vitalnya itu tekanan darah 120/80 mHg dan nadi 87 kali per menit. Dan respirasinya 20 kali per menit dan temperaturnya sendiri yaitu 36,5 derajat Celcius. Masalah keperawatan yang diangkat yaitu nyeri akut, keterangan penurunan kesehatan dan penurunan fungsi organ pencernaan. Yang kedua yaitu data subjektifnya, klien mengatakan sering terbangun pada malam hari, klien mengatakan sulit untuk memulai tidur, klien mengatakan klien tidak pernah tidur siang. Data subjektif klien tampak lemah dan tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah 120/80 dan nadi 87 kali per menit. Respirasinya 20 kali per menit dan temperaturnya sendiri yaitu 36,5 derajat Celcius. Nah, masalah keperawatan yang diangkat yaitu gangguan pola tidur. Keterangannya kesulitan berfungsi sehari-hari. Selanjutnya
Data subjektifnya, klien mengatakan tidak tahu tentang penyakitnya. Klien tidak tahu obat apa saja yang mengobati penyakitnya. Data objektifnya, klien tampak lemah, klien tampak bingung. Dan tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah 120/80 mmHg dan nadinya 87 kali per menit. Respirasinya 20 kali per menit dan temperaturnya yaitu 36,5 derajat Celcius. Masalah keperawatannya kurang pengetahuan, keterangannya kurang informasi. Selanjutnya yaitu sini saya akan menjelaskan tentang rencana keperawatan. Yang pertama yaitu melakukan rencana keperawatan dengan tujuan setelah dilakukan keperawatan 1 kali 24 jam diharapkan nyeri pada klien berkurang dan kriteria hasil keluhan nyeri 3-5, meringis 3-5, gelisah 3-5, sikap protektif 3-5. Itu yang 3-5 itu awalnya 35 dan tujuannya 5. Awalnya 3 dan tujuannya 5. Keterangannya 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, dan 5 menurun. Setelah itu intervensi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi lokasi nyeri, karakteristik nyeri, durasi nyeri, frekuensi, dan kualitas dan intensitas nyeri. 2. Mengidentifikasi skala nyeri, dan 3. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya implementasi, mengidentifikasi lokasi nyeri, karakteristik nyeri, dan durasi, frekuensi, dan kualitas nyeri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi skala nyeri, dan ketiga mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Subjek, klien mengatakan paham dan tahu cara mengurangi nyeri dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Objeknya, klien tampak tenang dan tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 87 kali per menit, dan respirasinya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Nyeri akutnya teratasi dengan kriteria keluhan nyerinya awalnya 3 dan hasilnya 5. Yang kedua meringis, awalnya 3, hasilnya dengan 5. 3 gelisah, awalnya 3, hasilnya 5. Sikap protektif, awalnya 3, hasilnya 5. Intervensi dihentikan. Selanjutnya gangguan pola tidur. Perencanaannya yaitu dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, klien diharapkan dapat tidur malam dengan optimal. Dengan kriteria hasil melaporkan istirahat tidur malam yang optimal. 2. Menunjukkan perilaku gelisah. 3. Wajah tidak pucat dan konjungtiva mata tidak anemis. 4. Mempertahankan atau membentuk pola tidur yang memberikan energi cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Indikatornya 1. Gangguan ekstrim, 2. berat, 3. sedang, dan 4. ringan, dan 5. tidak ada gangguan. Intervensinya sendiri yaitu pantau keadaan umum klien dan TTV, kaji pola tidur klien, kaji faktor yang menyebabkan gangguan pola tidur seperti nyeri, takut, stres, dan gangguan kemih atau lingkungan. Selanjutnya ciptakan suasana yang nyaman. Implementasinya sendiri yaitu memantau keadaan umum klien dan TTV, mengkaji pola tidur klien, mengkaji faktor yang menyebabkan gangguan pola tidur sendiri. Selanjutnya menciptakan suasana yang nyaman. Selanjutnya evaluasinya sendiri yaitu subjek mengatakan semalam sudah bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman. Objeknya klien tampak tenang dan tanda-tanda vitalnya
tekanan darahnya 120/80, nadinya 87 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan temnya 36,5 derajat Celcius. Gangguan pola tidur teratasi dengan kriteria melaporkan istirahat tidur yang nyaman dengan awalnya 3 dan hasilnya 5. 2. Tidak menunjukkan perilaku gelisah. Yang ketiga, wajah tidak pucat dan konjungtiva tidak anemis, awalnya 3 dan hasilnya 5. 4. Mempertahankan pola tidur yang optimal, yang awalnya 3 dan hasilnya 5. Intervensi dihentikan. Yang selanjutnya yaitu defisiensi pengetahuan. Tujuannya diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien diharapkan menambah pengetahuannya dengan kriteria hasil, tanda gejala penyakit, awalnya 2, tujuannya 5, dan proses perjalanan penyakit 2, tujuannya ke-5, dan 3, komplikasi penyakit dari awalnya 2, tujuannya 5. Dengan indikator 1 gangguan ekstrim, 2 berat, 3 sedang, 4 ringan, dan 5 tidak ada gangguan. Intervensinya yaitu kaji tingkat pengetahuan klien terkait penyakit. 2. Jelaskan mengenai proses penyakit. 3. Jelaskan gejala dan tanda umum penyakit. 2. Edukasi pasien mengenai tanda dan gejala yang harus dilaporkan pada tenaga medis. Selanjutnya implementasinya yaitu mengkaji tingkat pengetahuan klien terkait penyakit. Selanjutnya menjelaskan mengenai proses penyakit. Selanjutnya menjelaskan gejala dan tanda umum penyakit. 4. Mengedukasi pasien mengenai tanda dan gejala penyakit yang harus dilaporkan. Evaluasinya yaitu subjek mengatakan sudah tahu penyakit apa yang dialaminya, tanda gejala penyakit, dan cara pengobatannya. Objeknya yaitu klien tampak tenang dan tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 87 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan respirasinya 20 kali per menit. Defisiensi pengetahuan teratasi dengan kriteria hasil, tanda dan gejala penyakit, awalnya 5 dan awalnya 2, hasilnya 5. Selanjutnya proses perjalanan penyakit, awalnya 2, hasilnya 5. Komplikasi penyakit yang awalnya 2, hasilnya 5. Intervensi dihentikan. Itulah tadi penjelasan asuhan keperawatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.